Dulu, kebodohan dan uang adalah dua hal yang terpisah. Tapi sekarang, hal itu ada di setiap orang. Banyak generasi milenial yang baru memulai karir namun sudah membuat keputusan yang merusak kesehatan keuangan mereka jangka panjang. Money Trap. Ya, kali ini kami akan membagikan tentang money trap atau perangkap uang yang harus kita hindari. Tonton sampai akhir agar Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Money trap atau perangkap uang adalah situasi di mana seseorang terjebak dalam siklus konsumsi yang berlebihan dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Banyak orang terperangkap dalam jebakan uang dan merasa bahwa mereka tidak pernah memiliki cukup uang. Meskipun mereka mungkin telah mencapai pendapatan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jebakan uang seringkali disebabkan oleh keinginan untuk mengikuti gaya hidup yang mahal dan konsumtif atau dorongan untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Orang yang terjebak dalam jebakan uang cenderung hidup dalam siklus pengeluaran yang besar dan mengabaikan potensi untuk menyimpan uang atau menginvestasikan uang dengan bijak. Menurut buku Your Money or Your Life, karya Vicki Robin dan Joe Dominguez, money trap adalah masalah utama dalam hubungan kita dengan uang. Untuk keluar dari money trap, kita perlu mengubah cara kita berpikir tentang uang dan nilai. Inilah money trap yang harus kita hindari. Yang pertama, menjadi buta huruf secara finansial. Yang disebut buta huruf secara finansial adalah kurangnya pemahaman tentang keuangan yang dapat menyebabkan efek buruk. Hal ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam mengelola uang mereka. Berikut adalah efek buruk dari buta huruf secara finansial. Yang pertama, pengeluaran yang tidak terkontrol. Kedua, penggunaan utang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, kurangnya persiapan untuk masa depan. Yang keempat, ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan literasi keuangan mereka dengan belajar tentang keuangan, mengembangkan keterampilan keuangan dan mengelola uang mereka dengan bijak untuk menghindari efek buruk dan dapat membantu dalam membuat keputusan keuangan yang bijak. Kedua, utang kartu kredit. Kartu kredit memiliki potensi untuk menyebabkan efek buruk dalam bentuk money trap, yaitu ketika seseorang terjebak dalam utang yang tidak terbayar karena penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Berikut ini adalah beberapa efek buruk kartu kredit yang dapat menyebabkan money trap. Yang pertama, bunga yang tinggi. Kartu kredit biasanya menawarkan bunga yang sangat tinggi untuk saldo yang tidak terbayar. Artinya, jika seseorang terus-menerus tidak membayar tagihan kartu kredit secara penuh setiap bulan, bunga yang tinggi dapat menumpuk dan membuat utang semakin besar dari waktu ke waktu. Kedua, biaya kartu kredit. Kartu kredit juga sering kali memiliki biaya-biaya tambahan seperti biaya tahunan, biaya keterlambatan, biaya transfer saldo, dan lain-lain. Biaya-biaya ini dapat menambahkan beban keuangan yang lebih besar pada pengguna kartu kredit. Ketiga, pengeluaran berlebihan. Kartu kredit dapat membuat seseorang tergoda untuk mengeluarkan uang lebih banyak dari yang bisa mereka bayar. Dengan mudahnya mengakses kartu kredit, seseorang mungkin merasa lebih bebas untuk membeli barang-barang yang tidak perlu atau melakukan aktivitas konsumtif lainnya. 4. Pengaruh psikologis. Kartu kredit juga dapat mempengaruhi kebiasaan berbelanja seseorang dan menciptakan kecanduan belanja yang sulit diatasi. Ketergantungan pada kartu kredit dan keinginan untuk membeli barang-barang yang mahal dan mewah dapat menyebabkan money trap dan sulit untuk keluar. Efek buruk ini dapat mempengaruhi keuangan seseorang dan dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius seperti hutang yang tidak terbayar, penilaian kredit yang buruk, stres keuangan, dan kecemasan.
Oleh karena itu, usahakanlah tak memakai kartu kredit untuk menghindari efek buruk dari money trap. Ketiga, membayar lebih untuk kendaraan. Apakah Anda membelanjakan 30% hingga 50% dari penghasilan untuk kendaraan? Jika ya, dan Anda merasa kendaraan itu memakan biaya secara finansial, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali untuk memilikinya. Atau bisa mencoba menumbuhkan penghasilan lainnya. Jika Anda baru memulai usaha dan membutuhkan kendaraan, pilihlah kendaraan bekas yang kondisinya masih lumayan bagus dan harganya terjangkau. Mengapa? Karena nilai kendaraan terdepresiasi atau berkurang dari waktu ke waktu. Keempat, membeli properti yang sebenarnya tidak mampu untuk dibeli. Memaksakan membeli properti yang tidak mampu untuk dibeli dapat menyebabkan kondisi keuangan yang tidak sehat dan mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan. Orang yang membeli properti yang terlalu mahal dan tidak mampu dibeli secara cash sehingga mereka menggunakan metode pembayaran melalui pinjaman, hal ini akan membuat mereka terjebak dalam perangkap cicilan dan bunga yang tinggi yang dapat menghabiskan uang mereka dan mempengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan, memiliki hutang yang terlalu besar dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka dan anggaran mereka sebelum membeli properti. Sebaiknya memilih properti yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Kelima, mengejar keuntungan cepat. Mengejar keuntungan cepat adalah salah satu bentuk money trap yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Anda secara negatif. Money trap ini terjadi ketika seseorang fokus pada pendapatan keuntungan cepat dan mengabaikan resiko serta konsekuensi jangka panjang dari investasi atau bisnis yang mereka lakukan. Orang yang terjebak dalam mengejar keuntungan cepat cenderung memaksakan keputusan tanpa mempertimbangkan dengan matang. Mereka sering terburu-buru dan tidak mempertimbangkan semua faktor dan informasi yang relevan sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan mengambil keputusan yang bijak dan matang sebelum berinvestasi atau memulai bisnis. Ada pepatah bijak mengatakan, uang hanyalah alat, itu akan membawamu kemanapun kamu inginkan, tetapi tidak akan menggantikan kamu sebagai pengemudi. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.